Di pagi hari yang cerah, SpongeBob dan Patrick sangat bersemangat untuk berburu ubur-ubur. Dengan sangat ceria, mereka berlari menangkap ubur-ubur. Hingga akhirnya mereka tersengat ubur-ubur dan jatuh di depan rumah Squidward. Squidward pun terus berjalan menuntun sepedanya dan mengabaikan SpongeBob dan Patrick yang mengajaknya berburu ubur-ubur. Sambil mengayuh sepedanya, dia menertawakan SpongeBob dan Patrick. Dan tak sadar, ubur-ubur masuk ke dalam mulutnya dan menyengat badannya hingga ia masuk ke jurang. Dan terdengar bunyi letusan, duar. Saat pulang dari rumah sakit, SpongeBob dan Patrick pun menyambutnya. Mereka melakukan berbagai cara untuk menghibur Squidward, seperti membuatkan sup, bermain klarinet, dan berburu ubur-ubur. Namun, Squidward sangat tersiksa dengan tingkah mereka berdua. Saat menangkap ubur-ubur, Patrick dan SpongeBob tersengat ubur-ubur. Squidward yang melihatnya pun muak dan mulai menangkap ubur-ubur. Tapi dia malah membangunkan ubur-ubur raksasa dan akhirnya dia pun tersengat dan lagi-lagi masuk rumah sakit. Tiba di rumah, SpongeBob dan Patrick pun menyambutnya dengan membawakan ubur-ubur. Squidward yang muak pun langsung melepaskannya ke arah SpongeBob dan Patrick. Hingga akhirnya mereka dikejar-kejar ubur-ubur. Saat sedang sibuk tertawa, datanglah ubur-ubur raksasa dan menyengatnya lagi. Dan cerita pun selesai. Di awal episode, terlihat sebuah restoran bernama Krusty Krab. SpongeBob memasak Krabby Patty, namun lama, yang membuat Squidward kesal. Ditambah, Krabby Patty itu berjalan sendiri. SpongeBob pun panik dan memanggil Tuan Krab. Dan ternyata di dalam Krabby Patty itu ada plankton yang berniat mencuri Krabby Patty. Tuan Krab langsung melempar plankton ke Cambaket yang ada di seberang Krusty Krab. Malam harinya saat perjalanan pulang, plankton berusaha mengelabui SpongeBob dengan memberikan spatula berlapis emas. Tapi dia meminta resep Krabby Patty. Untungnya SpongeBob sadar dan meninggalkan plankton. Plankton pun emosi dan mencari cara lain. Hingga saat SpongeBob tidur, ia masuk ke dalam otak SpongeBob dan mengontrolnya. SpongeBob yang merasa ada yang tidak beres pun membalikkan matanya. Dia kaget karena melihat plankton di otaknya. SpongeBob terus berjalan ke arah Cambaket. Dia mencoba kabur, namun tidak bisa. Hingga tibalah mereka di ruang laboratorium milik plankton. Plankton menyuruh SpongeBob untuk menaruh Krabby Patty ke dalam mesin komputernya. SpongeBob sangat sedih dan akhirnya tanpa sadar pun menyebutkan resep rahasianya. Namun kali ini plankton masih kurang beruntung. Dia sudah sangat senang pun terlempar dari otak SpongeBob dan masuk ke dalam mesin komputernya. Tamat. Lanjut ke episode 8. Episode kali ini dimulai dengan Squidward yang menikmati me time-nya dengan memakan kue. Namun, lagi-lagi terganggu dengan SpongeBob dan Patrick. Karena kesal, Squidward membuat SpongeBob dan Patrick yang sedang bermain gelembung bertengkar. Squidward menikmati kuenya dan tertawa melihat pertengkaran SpongeBob dan Patrick. Hingga akhirnya dia tersedak garpu dan Patrick pun datang membantunya mengeluarkan garpu. Setelah garpu keluar dari mulutnya, tanpa sadar, Squidward mengatakan, "Kau benar-benar seorang penyelamat, teman." Patrick dan Squidward pun berteman dan bermain klarinet. Namun, Patrick malah tertidur. Squidward mengangkat Patrick keluar, hingga akhirnya bokong dia sakit. Namun, SpongeBob datang menolongnya. Tanpa sadar, Squidward mengatakan, "Terima kasih SpongeBob, kau benar-benar seorang teman." Di dalam rumah Squidward, Patrick dan SpongeBob ribut hingga menghancurkan gitar Squidward. SpongeBob dan Patrick terus menghantui Squidward hingga ia muak dan memikirkan cara agar SpongeBob dan Patrick berteman lagi. Setelah memikirkan bagaimana caranya Patrick dan SpongeBob baikan, Squidward mengundang Patrick dan SpongeBob untuk datang ke pesta. Mereka berdua berebut soal soda hingga habis. Squidward keluar untuk memberi soda. Namun saat kembali ke rumahnya telah hancur. Tapi akhirnya SpongeBob dan Patrick berteman kembali. Tamat.
Pagi ini alarm nyaring terdengar. SpongeBob sudah siap untuk tes kemudinya. Di depan sekolah, dia membuang sepeda roda 1 miliknya dan berkata, "Aku tak memerlukannya lagi." Nyonya Pop yang sudah malas dan lemas pun mulai mengetes SpongeBob dengan tes lisan. SpongeBob pun bisa menjawab semua pertanyaannya. Namun saat ingin praktek langsung tes pengemudi, dia blank dan membuat Nyonya Pop panik. Hingga akhirnya perahu menabrak gedung hingga roboh. Malamnya, SpongeBob sangat gelisah. Namun Patrick menelponnya dan bilang bahwa ia ingin memberi kejutan di lemari baju SpongeBob. SpongeBob pun bercerita bahwa ia tidak lulus ujian mengemudi ke 38 kali. Patrick memberi ide untuk mengarahkan SpongeBob dari jauh menggunakan walkie-talkie untuk komunikasi. SpongeBob pun setuju dengan ide Patrick, tapi dia bingung bagaimana agar antena tidak keluar dari kepalanya. Patrick pun menyuruh SpongeBob untuk memakai topi saat ujian. Besok harinya, Nyonya Pop turun dari ambulan. Patrick mulai mengarahkan SpongeBob dan menyuruhnya memberikan apel ke Nyonya Pop. Nyonya Pop menghelakan napas dan mulai bertanya kepada SpongeBob. SpongeBob berhasil menyalakan perahu dengan aba-aba dari Patrick. Namun, Nyonya Pop terlihat sangat panik. Setelah perahunya berjalan, Nyonya Pop sangat panik. Tapi setelah SpongeBob bisa membelokkan perahunya, situasi pun mulai enjoy. Patrick terus memberikan aba-aba melalui walkie-talkie di dalam kepala SpongeBob. Situasi pun mulai berubah ketika Nyonya Pop mengatakan, "Apa rahasianya? Radio kecil di kepalamu." Kemudian mereka pun tertawa. Patrick pun juga. Nyonya Pop mengatakan lagi, "Dan di bawah topimu itu ada antenanya. Dan seseorang yang jauh dari sini memberikanmu aba-aba untuk menyetir." Sampai akhirnya mengatakan, "Tapi itu menipu namanya." SpongeBob pun sadar dan menyesal dan bilang bahwa semua itu benar. "Aku penipu, Nyonya Pop." Patrick pun langsung kaget dan berlari ke rumahnya. Perahu itu kehilangan arah dan akhirnya menabrak gedung lagi. Setelah kejadian itu, SpongeBob sangat sedih. Namun tiba-tiba Gary membawa sepeda yang kemarin ia buang. Ia pun kembali bersemangat. Selesai. Selanjutnya episode terakhir, yaitu episode 10. Malam hari setelah Krusty Krab sudah tutup, SpongeBob beres-beres meja pelanggan. Tiba-tiba dering telepon berbunyi. Squidward mengatakan bahwa Krusty Krab sudah tutup. Tiba-tiba Tuan Krab datang dan mengatakan bahwa ia menyediakan pizza dan menyuruh SpongeBob dan Squidward untuk mengantarnya. Squidward pun menyuruh SpongeBob untuk menyetir. Awalnya SpongeBob tidak mau dan mengatakan, "Aku masih kursus mengemudi." Squidward menyuruh SpongeBob untuk memundurkan mobilnya. Namun yang terjadi malah mobil itu mundur terlalu jauh, yang menyebabkan mereka nyasar entah di mana dan kehabisan bahan bakar. Mereka pun berjalan kaki, tapi tiba-tiba SpongeBob tengkurap dan mendengar suara yang ada dalam tanah. Squidward pun kesal, namun SpongeBob mengatakan ada truk 16 roda, dan dia memperlihatkan cara nenek moyang minta bonceng. Namun, truk itu tetap tidak berhenti. Squidward pun langsung mendorong SpongeBob agar tidak tertabrak. Mereka terus berjalan di tengah angin yang sangat kencang dan masuk ke dalam pusaran untuk menyelamatkan pizza. Karena SpongeBob tidak mau melepaskannya, mereka pun terjatuh. Squidward panik karena mereka kehilangan jalan raya. SpongeBob mengatakan bahwa kota ada di sebelah sini dengan menunjuk batu yang setengah berlumut dan berkata, lumut selalu menunjukkan keperadaban. Squidward pun tak percaya dan mengambil sisi lainnya, dan ternyata benar yang dibilang SpongeBob. Terlihat sisi kota Bikini Bottom. Di tengah jalan, mereka sangat kelaparan dan Squidward memaksa untuk memakan pizza. Namun, SpongeBob tidak mau karena itu untuk pelanggan. Sesi kejar-kejaran pun terjadi hingga akhirnya mereka menemukan batu besar yang setengah basah. SpongeBob percaya bahwa itu kendaraan nenek moyang. Squidward kesal dan mulai mengeluarkan amarahnya. Hingga tiba-tiba batu besar itu bergerak dan melindas Squidward. Akhirnya mereka tiba di depan rumah pelanggan. Namun pelanggan tidak mau menerimanya karena pesanannya kurang. SpongeBob menangis hingga akhirnya Squidward melempar pizza ke pelanggan dan membuat SpongeBob ceria.
Dan finally, mereka tiba di Krusty Krab untuk bekerja lagi. Selesai.